Kepala negara punya hak kasih public address dengan menyindir, bos. Itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Enggak. Saya minta Jokowi. Kok Anda yang minta Jokowi Saya minta kepala negara untuk batalkan itu. Tentang negara di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin tumbuh secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Ya enggak lah. Oke. Mengapa Anda lihat bahwa ini memang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan? Pak Jokowi ini meletakkan dasar-dasar supaya radikalisme itu tidak lagi menjadi ancaman besar di Indonesia. Oh iya, kalau kita lihat fokusnya kan ada dua. Pertama kita punya surplus demografi ya. Anak-anak muda ini harus masuk ke perekonomian dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Ini ya, saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut ke kacauan itu. Istana bilang problem kita nggak bertumbuh karena faktor eksternal tuh. Bukannya Kalau itu tidak ada ekonomi tidak bertumbuh. Sekarang Anda balik itu, supaya ekonomi bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. Ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup bagus. Dibanding sebelumnya berapa? Ya. Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada ujungnya. Turun dari periode SBY ke periode Jokowi. Ngapain kita harus menutup mata kuliah tentang negara di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tumbuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin tumbuh secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Ya enggak lah. Saya mau maju masuk ke sini. Bicara soal stabilitas, ya memang Pak Muldoko sudah pernah mengatakan begini. Pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi. Karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah mana yang harus didahulukan, stabilitas atau demokrasi? Prof. Haris. Jadi begini loh, jangan pula ya menyamakan stabilitas itu dengan soal kegaduhan. Kalau saya melihat bangsa kita ini kegaduhan aja. Kalau stabil sih stabil. Ya zaman 2000 kesini itu stabil. Megawati, SBY, Jokowi itu stabil secara politik ya, gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita habis energi untuk mengelola tanah yang tidak berguna gitu. Karena begini, ada menteri yang mengatakan begini, di zaman Pak Harto ketika otoriter, tidak ada demokrasi, kita mudah dapat investor. Investor tuh datang saja. Tapi ketika kita masuk reformasi, demokrasi, malah kita susah mendatangkan investor. Sebetulnya kita harus paham di dalam demokrasi itu biasa, messy. Tapi di dalam demokrasi itu paling tidak ada 3 indikator, di situ ada kompetisi. Di dalam berkompetisi itu excluding the use of force, tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kalau kemudian ini makanya Pipa Norris itu mengatakan Indonesia masuk di kategori negara yang hibrid, rezim hibrid. Rezim hibrid itu demokrasi tapi larinya ke otoriter. Nah, yang kedua partisipasi. Makanya tadi sebagai aktivis perempuan kayak gitu ya, agak sedikit tersinggung juga nih perempuan dibuang begitu saja kan. Tadi kan minta maafnya harus minta maaf personal nih. Yang ketiga, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Jadi kalau Anda dekat dengan istana, tolonglah dikasih tahu ada kebebasan berserikat, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada kebebasan pers. Itu indikator inti dari kalau kita mengatakan berdemokrasi. Jangan mengatakan berdemokrasi, tapi tingkah laku politiknya ini apa? Yang kebebasan berserikat itu apa yang menjadi problem? Yang problemnya di mana? Emang ada apa? Yang jelas nggak ada masalah kan HTI dibubarin. Gimana sih? Yang jelas. Masalahnya di mana? Yang kedua lagi saya tambahkan, kalau jangan memonopoli yang namanya tafsir
mau tafsir Pancasila, mau tafsir NKRI, mau tafsir ini. Karena kita ini kalau berdemokrasi, mari diskusi itu kita kembangkan supaya kita lebih cerdas, akal sehat kita berkembang, dan kalau kita lebih cerdas maka kita bisa menyelesaikan berbagai Saya menafsirkan apa yang Mbak Husnul katakan. Anda melihat bahwa kita sistemnya demokrasi tapi perilaku pemerintahannya atau Presiden Jokowi ini otoriter. Itu yang ingin Anda sampaikan. Saya tadi mengutip Pipa Norris di dalam bukunya yang baru, rezim hibrid. Nanti saya Jadi sampaikan demokrasi menuju ke, dan itu yang sedang dipertontonkan di pemerintahan sedang dipertontonkan. Itu yang saya khawatirkan memang salah satunya adalah begini, kebebasan Indonesia itu sebetulnya punya tingkat kebebasan yang luar biasa maju kan dibandingkan banyak negara Asia. Freedom House pernah menempatkan negara kita sebagai salah satu negara free country. Tapi sekarang ini memang ada persoalan. Dan salah satu persoalannya adalah ketika kebebasan ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya anti demokrasi. Jadi menyebarkan gagasan-gagasan anti demokrasi atas nama demokrasi. Contohnya apa? Ya khilafah. Ya, khilafah itu sepenuhnya anti demokrasi, tapi dia jadi berkembang karena negara ini memberi ruang bagi hak-hak orang untuk berpendapat secara berbeda. Nah, ini akibatnya sekarang yang terjadi adalah banyak orang mulai tidak lagi percaya pada kebebasan berekspresi karena sudah di free rider banyak. Oleh ya. Contohnya ya ini, saya khawatir memang kalau orang udah mulai bicara tentang apakah kita sudah siap dengan demokrasi, apakah kita harus memperjuangkan stabilitas, karena itu ujung-ujungnya memang ada potensi ke arah kemudian pemberangusan. Ya. Misalnya saja contoh terakhir itu adalah adanya keinginan untuk memasukkan dikembalikannya pasal larangan terhadap penghinaan terhadap presiden ke KUHP. Itu kuat tuh narasi itu di DPR. Itu kan sebetulnya karena argumennya selalu ya selama bertahun-tahun ini ternyata kebebasan itu sudah digunakan untuk menghina presiden atau DPR atau pemerintah. Yang menurut saya boleh dong orang menghina DPR-nya, pemerintahnya, presidennya. Tapi ini menjadi dijustifikasi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini dijustifikasi karena orang akan bilang tuh lihat tuh di media sosial orang seenaknya saja menyebarkan kebencian, menghina agama lain, sehingga seolah-olah memang kebebasan berekspresi itu berbahaya. Padahal kan sebetulnya tidak begitu. Ya. Saya mau masuk karena begini, bicara soal kebebasan berekspresi, hari ini kita dengar, kita baca bahkan menjadi trending topik di sosial media tentang statement Bambang Susatyo, Ketua MPR, kami akan menjelma menjadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu manakala ada yang mengganggu kedaulatan NKRI dan Pancasila. Serta Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Persis yang kita bicarakan barusan. Bayangkan ya, dan saya akan keberatan sekali dengan pernyataan Bambang Susatyo ini. Bayangkan, kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu. Maksud dia apa? Apakah kita akan kembali ke era Orde Baru? Dia menerjemahkan pikiran Jokowi. Enggak ada urusan. Dia lagi cari muka di depan kita semua. Cari muka di depan Jokowi. Jokowi adalah Jokowi ya. Hanya ada kelompok kecil. Mayoritas bangsa kita itu kan masyarakat tengahan. Saya orang Muhammadiyah, jadi seringkali bagaimana pemahaman kita tentang negara Pancasila ini sebagai darul ahdi wa syahadah. Negara yang kita sebut sebagai negara persaksian Pancasila. Karena Abi Kusno, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu juga terlibat di dalam tim 9. Oke, langsung tapi pada poinnya Jadi intinya adalah jangan memonopoli yang namanya ya seperti ini kayak gitu ya. Sebetulnya ini kan kelompok kecil, selesaikan sesuai dengan tapi ini mencerminkan apa mayoritas bangsa menjadi itu ininya pemerintahan Pak Jokowi nggak atau ini personal statement personal saya tidak setuju juga. Tapi dia ketua MPR. Karena itu dia tidak personal. Enggak. Oke, saya terangkan. Enggak bisa. Saya terangkan ya. Posisi dari Bambang Susatyo adalah ketua MPR. Apa yang personal di situ? Nggak bisa dia. Oke, kedua, you nggak usah terangkan pada saya tuh. Saya tunggu kalimat ini dibatalkan oleh Jokowi. Udah dibatalin apa belum? Ya nggak ada hubungannya dong. Nggak ada hubungannya. Presiden membatalkan pernyataan ketua MPR. Dalam keadaan bernegara. Kita harus ada kasih juga. Saya kasih contoh. Kepala negara punya hak kasih public address dengan menyindir bos. Itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Enggak, saya mau sebut satu hal. Kenapa saya katakan ini bukan sikapnya Pak Jokowi.
Jokowi. Ketika Harus DPR sikap siapa? ketika DPR Sikapnya menyatakan Bambang. sebentar. Sikap Bambang sebagai ketika apa? DPR menyatakan Pimpinan bahwa majelis lah. akan Iya, bentar, ada bentar, kita dengarkan Ade Armando dulu. Ketua MPR yang ngomong. Rok, dengar dulu. Ketika ya, ketika DPR mengatakan akan MPR. ada penghidupan MPR. enggak DPR. Ketika DPR mengatakan bahwa akan ada dihidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, salah satu orang yang bilang bahwa saya nggak setuju dengan itu adalah Pak Jokowi. Oke. Ya, Kenapa nggak konsekuen dengan ini? Nggak usah dong. Kenapa? Kan Kenapa dia harus membantah? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Dia mesti bantah itu. Ya, ini memang Ini persoalannya teks Bambang sosial. Susatyo. Tapi kan- itu jadi social tax bangsa ini, mesti Iya, dibatalkan oleh Ya presiden. udah Bambang Susatyo yang Anda kritik. Tidak mungkin juga lah. Saya minta Jokowi, Kok Anda yang minta Jokowi itu saya minta apa? dia kepala negara untuk batalkan itu. Ya udah, Karena warga batalkan- negara. Tapi gini loh, Bung Rocky, misalnya pertanyaan gampangnya gini, memangnya kalau setiap pejabat negara salah omong, Jokowi. harus menganulir? Loh, Karena ini dia kepala presiden. negara. Dia jadi Pak Jokowi itu presiden atau juru bicara? Sebagai kepala negara, dia merawat demokrasi. Enggak. Tapi Karena tidak itu dia mungkin juga semua pejabat mesti dia kontrol. harus dia lakukan itu kalau dia kepala negara. Ya, kalau nggak apa bunyinya coba. Apa yang dia Rocky. lakukan kalau hanya itu tugasnya? Sekali dia lakukan, dia nggak perlu lakukan Rocky. banyak kali. Sekali dia lakukan itu, yang lain nggak akan ikut contoh. Rocky, Bukan posisi- setiap hari dia lakukan. Rocky. Dia ambil sesuatu yang betul-betul fenomenal dan dia katakan, saudara Bambang Susatyo, Anda tidak beretika mengucapkan itu karena Anda punya jabatan publik. Dia ketua MPR. Ini Tapi ketua dia nggak- MPR, nggak ada hubungannya secara struktural, nggak bukan di bawah pemerintah. Bukan soal di itu, bawah sebagai pemerintah. kepala negara. Nggak ada. Ini nggak ngerti dari tadi nih. Kepala negara itu. Nggak punya- ada. Buset lah. Oke, kami kembali sesaat lagi. Kalau kena nggak gini, bentar. Kita sadar perbedaan ini baik. Hore, hore. Demokrasi kita makin mantap. Hore, hore. Harus kita jaga.